prosesor flagship setahun 2 tahun ke belakang. Jadi, nggak heran kalau iQOO 15 yang mesinnya lebih kenceng lagi udah berasa terlalu OP buat game-game sekarang. Main Genshin setting maksimal ya terlalu easy lah. Rata-rata FPS-nya udah pasti 59, temperatur bodinya juga nyaman, sekitar 41 derajat aja. Game yang masih jadi tantangan buat HP mid-range di iQOO 15 udah geli-geli doang. Nggak perlu keluarin tenaga full sih, sampai baterainya cuma ngurang 9% aja selama setengah jam. Damn. Main game lain gimana bang? Wuthering Waves gitu? Ya, udah ditamatin juga sih oleh HP ini. Setting maksimal, resolusi maksimal, iQOO-nya bisa dapetin lagi-lagi 59, fps. Suhu cuma kena di sekitar 42 derajat doang. Dan baterai lagi-lagi ngurang 9% doang selama setengah jam. Ngantuk sih ngomong ini. Yang bikin gaming iQOO 15 ini kerasa spesial, justru pas nyobain MLBB loh. Bukan soal performa sih, yang udah pasti bisa mentok juga, tapi Anda lihat angka FPS-nya. Bisa 144 loh, widih. Settingannya udah unlock 144 fps biar bisa maksimalin layar 144 Hz-nya. HP yang mesinnya ekstra gini emang harus diimbangin software yang ekstra juga biar tenaganya lebih kepake. Ini juga masih ada sisa. Suhunya juga masih adem kok, di bawah 40 derajat. Karena MLBB emang game enteng, jadi disuruh ngangkat ekstra FPS, tetap santai. Oh ya, sedikit catatan soal iQOO 15 ini, performa se-overpower tadi belum tentu bisa diikutin HP lain ya, walaupun nanti bakal ada HP-HP yang prosesornya sama-sama Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nama prosesor yang panjang. Karakter tiap HP beda, nggak semuanya bakal fokus ke performa kayak iQOO. Sistem cooling juga pasti beda. iQOO pakai sistem vapor chamber plus bahan grafit yang cepet buat nyebarin panas. Ukuran juga gede, sampai 8000 mm persegi. HP ini juga punya hardware custom tambahan yang namanya Super Computing Chip Q3. Faedahnya, katanya biar dia bisa aktifin mode khusus, biar gaming di iQOO 15 ini bisa ngelebihin limit yang di-set developer gamenya. Misalnya di Genshin, jadi bisa ada fitur yang bikin resolusi grafiknya jadi kayak lebih tajam gitu lewat mode super resolution. Buat saya ini perlu nggak perlu karena bawaannya udah enak dilihat ya, miHoYo gitu. Tapi kalau mata Anda emang lebih demen ya silakan diaktifin. Terus ada fitur super frame rate yang buat saya lebih berasa nih. Dia bisa naikin frame rate gamenya sampai 2 kali lipat lewat sistem interpolasi. Jadi bisa up to 120 fps. Ada game yang bisa sampai 144 Hz juga. Pas kami tes di Genshin, rata-ratanya di 115 ya, emang berasa lebih smooth. Kalau kita aktifin 2 fitur ini nih, baru HP-nya kerja lebih serius. Suhunya langsung naik ke 44 derajat, dan baterainya juga butuh lebih banyak.